Kita ketemu kembali bersama Kak Maria dan Bang Ondi di ibadah minggu kita hari ini yang bernama Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil sikap yang baik dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku ND sekolah minggunya ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 13 ayat 1 dan 2 yang berjudul Beta Marminggu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Oh hamudak dana kunang lalabe nang gotung sahala kunang tading be begema giring giringi dana mandas dasitabe laumar minggui Eta tapadoras tardalatabe Assalam humiras nang tonditabe Bongot ma ita salut na rap marende itara puji Tuhani. Adik-adik, kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami panjatkan syukur kami kepadamu Bapa, di mana Bapa, pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online kami di rumah kami masing-masing. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22 ayat 1 yang berjudul Kami Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman pada kebaktian kita di minggu pagi hari ini. Pengumuman yang pertama, abang dan kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian dengan umur yang panjang, kesehatan, dan bahkan Tuhan menyertai adik-adik sekolah minggu di dalam studi dan cita-citanya. Pengumuman yang kedua yaitu
adik-adik sekolah minggu masih menghafal ayat hafalan di kitab yang sama, yaitu kitab Mazmur 25 ayat 5. Kiranya adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa menghafal ayat hafalan boleh membuat video hafalannya dan mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Pengumuman yang ketiga yaitu kita sudah belajar lagu baru kan adik-adik yang diajarkan oleh kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggunya yang berjudul HKBP. Kiranya lagu yang diajarkan oleh kakak dan abang sekolah minggunya itu dapat dihafal sehingga pada waktu kita nanti bertatap muka sekarang sekebaktian kita dapat menggunakan lagu tersebut pada waktu kebaktian. Pengumuman yang keempat yaitu adik-adik sekolah minggu seperti biasa kebaktian kita masih dilaksanakan secara online dan adik-adik sekolah minggu dapat melihat dan menonton kebaktian kita itu di akun Facebook atau YouTube Sekolah Minggu Agape Amplas. Pengumuman yang terakhir yaitu adik-adik sekolah minggu, abang-abang dan kakak sekolah minggumu masih terus tetap mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? Yaitu dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari COVID-19. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata tinggi di kerajaan surga, saat ini kami datang di kehadiran-Mu ya Bapa, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa dan mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Adapun Bapa, jika kami dapat kuat, sehat, dan terhindar dari segala jenis penyakit, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa pagi hari ini Bapa untuk ibadah kami ini Bapa. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pendidikan kami Bapa, untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kepintaran dan kebijaksanaan dalam melaksanakan pendidikan kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan mereka, Engkau yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak dan abang guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, berikan mereka kesabaran, ketabahan dalam mengajari kami anak-anak sekolah minggu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja kami, dimulai dari amang pendeta kami, inang bibel kami, dan seluruh parhalado yang melayani di gereja Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka kekuatan serta kesabaran dalam melayani Engkau melalui gereja ini. Bapa, banyak dosa yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan ampunilah
agar tidak terhalang berkat serta kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Amang Pendeta kita. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita duduk dengan baik dan benar, agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar pula. Mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bernyanyi dengan semangat ya adik-adik, semangat! Shalom adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali pada minggu ini dalam ibadah minggu virtual kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita diberikan nasihat oleh firman Tuhan dengan topik tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Dan dalam menyuarakan kebenaran itu, Paulus menyarankan sebagaimana perikop di dalam ayat renungan kita adalah menjadi manusia baru. Ternyata di dalam menyuarakan kebenaran itu kita menjadi manusia baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan menjadi manusia baru, menyuarakan kebenaran, yang pasti yang bersuara itu mulut, bukan telinga. Maka yang bersuara itu adalah mulut, dan yang mendengar itu adalah telinga. Adik-adik mungkin sudah sering mendengar dengan lagu kita, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, dan seterusnya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, maka hati-hati gunakan segala sesuatu yang kamu punya yang diberikan Allah.
Maka adik-adik sekolah minggu ini kita diingatkan berhati-hati dalam berbicara. Karena menyuarakan kebenaran itu mengucapkan sesuatu. Apa yang diproduksi oleh pikiran yang sudah dipikirkan dan hati akan terucap dari mulut. Yang sudah dipikirkan di dalam hati juga direnungkan, maka terucap dari mulut. Pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Wow, gitu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Benar enggak? Ternyata kata-kata yang keluar dari mulut ibarat harimau, sangat berkuasa dan bisa menjadi sangat berbahaya jika salah menempatkan dan menggunakannya. Dan sangat berbahaya ketika kita salah menempatkan dan menggunakan mulut itu. Karena mulut itu sebagai harimau, kita bayangkan harimau itu adalah binatang buas. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau menasihatkan kita semua agar kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, ngapain? Menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita, karena itu yang akan terucap dari mulut kita. Menjaga hati dan pikiran kita, baru kita menjaga mulut kita. Supaya apa? Jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan berkata yang tidak sopan. Dan jangan mengucapkan yang dapat menyakiti perasaan teman. Ayo. Maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi manusia baru. Dan topik minggu kita menyuarakan kebenaran. Berarti yang pertama kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Lalu kita berhati-hati mengucapkan kata-kata. Maka di sekolah minggu, marilah kita berbicara dengan sopan. Mari kita berbicara dengan baik, dengan lemah lembut, mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat hati teman-teman kita dan perasaan teman kita bahagia. Mengucapkan kata-kata yang baik supaya teman kita, hati saudara-saudara kita sukacita. Mendatangkan kasih karunia. Dan kita diberkati Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan yang membuahkan buah roh itu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Tentu adik-adik sudah sering mendengarkan 9 buah roh. Ya, 9 buah roh. Maka kita coba praktekkan dengan membuat gerakan bahwa 9 buah roh itu kita bisa ingat selalu. Amang mau menyanyikan 9 buah roh itu, boleh kita ikuti, boleh kita renungkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Boleh ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ini melambangkan kasih, dan senyummu adalah sukacita, dan hati kita damai, dan ada yang namanya kesabaran, ya sabar. Ada yang namanya kemurahan, mari kita memberi. Dan ada yang namanya kesetiaan, kebaikan ya, kebaikan. Lalu kesetiaan, ini dia setia. Lalu ada kelemah lembutan seperti penari Bali ya. Iya, dia penari Bali lemah lembut.
Dan dia yang terakhir, penguasaan diri. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita diingatkan dengan topik minggu kita, tetaplah menyuarakan kebenaran. Dengan menyuarakan kebenaran kita diajar untuk terlebih dahulu menguasai hati dan pikiran kita. Maka kita akan mengucapkan yang namanya kasih itu, yang mengucapkan kebaikan itu, kata-kata yang membangun itu, kata-kata yang membuat hati saudara-saudara kita, hati teman-teman kita senang. Kembali kita mendatangkan kasih karunia yang dari Tuhan itu, dan kita diberkati Tuhan menjadi saksi Kristus dan yang berbuahkan buah roh itu. Sekali lagi mari kita nyanyikan apa itu 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik semuanya, selamat menyuarakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan kan barusan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Amang Pendeta kita. Semoga firman Tuhan yang disampaikan barusan tadi dapat menjadi teladan dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sebelum Bang Pangontian dan Kak Maria mengundurkan diri, Abang kembali mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari lagu pujian yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Bernyanyi dengan semangat. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Salam. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.